Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para jamaah uripe Allah, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Saya rindu pada kalian semua. Semoga kita senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh yang indah ini terbesit hati diutus untuk membaca ayat-ayat suci yang ada pada tiap-tiap diri manusia yang sudah terungkap di dalam berbagai macam-macam lagu-lagu. Jadi kitab suci yang tersembunyi di dalam tiap diri manusia hingga permata-permata itu menjadi sebuah lagu. Karena kita selama ini hanyalah menatap, menyaksikan, hanya melihat kulit-kulitnya saja. Kita hanya melihat casing-casing manusianya saja, tanpa kita menerobos al-insanu sirri. Manusia adalah sebuah rahasia. Wa ana sirruhu. Ini kata Allah, dan akulah rahasia di balik manusia. Jadi sungguh indahnya kitab-kitab suci yang sudah terlantun lewat sebuah lagu-lagu di alam semesta ini. Untuk kali yang pertama ini saya bawakan sebuah lagu dari Ayahanda Ebit G.A.D. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita nyantai mendengarkan syair-syair lagu yang terungkap di dalam lagunya Ayahanda Ebit G.A.D. yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Ini coba kita renungkan.
telanjang bila dikaji dengan kacamata syariat, bila dikaji dengan kacamata kulit, maka makna telanjang ini ya tidak pakai baju, tidak pakai celana. Akan tetapi ini bahasa-bahasa suci, bahasa-bahasa kitab suci, bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa kiasan dan sanepan yang jarang sekali manusia memperhatikannya. Maka ini babagan indahnya jiwa, indahnya nyawa, indahnya hati, dan indahnya roh, yakni dulur papat limo pancare ning uripe Allah. Kalau kita sudah pancarkan semua akan menjadi indah. Apa yang ada di dunia ini semuanya indah karena Allah Maha Indah, karena urip Maha Indah. Untuk bertemu dengan yang Maha Indah, maka kita harus telanjang, berani telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Telanjang maksudnya di sini adalah selama ini kita yang paling kita cintai di dalam dada ini, yakni adalah Abdul Halimnya. Hidup Abdul Halimnya yang paling kita cintai dan sayangi. Badan Abdul Halimnya yang kita cintai dan kita sayangi. Harta-harta yang dikumpulkan oleh Abdul Halimnya itulah yang paling kita cintai. Anak-anak, istri-istri, istri saya cuma satu cukup, tidak lebih. Satu saja sudah berlebih-lebih. Satu saja sudah berkah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hal-hal yang kita cintai selama ini di dalam hati kita serba ayat-ayatnya manusia. Ayat-ayat yang kotor, yang mana tercemar ayat sucinya Allah, tercemar oleh ayat yang kotor manusianya. Karena apa? Karena manusia sudah memilih menjadi sang penguasa daripada yang dikuasai. Manusia lebih memilih posisi sebagai sang pencipta daripada yang diciptakan. Manusia lebih memilih, lebih cinta merasa dirinya yang bisa bergerak dan beraktivitas daripada digerakkan dan diaktivitaskan. Manusia lebih cinta kepada dirinya daripada kepada Tuhannya. Manusia lebih cinta kepada apa-apa yang diciptakan oleh Tuhannya di alam semesta ini daripada mencintai Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini.
Jadi manusia lebih cinta kepada Abdul Halimnya yang diciptakan daripada cinta kepada Allah yang menciptakan Abdul Halimnya di hatinya. Manusia lebih cinta kepada hal-hal yang di luar diri Abdul Halimnya daripada cinta kepada bersumber dan berasal dari manakah adanya semua hal-hal yang ada di luar diri kita itu. Kita lebih cinta pada sosoknya yang ada di luar diri daripada kita cinta kepada sumber dari segala sumber. Siapa sebenarnya yang mewujudkan sosok-sosok yang di luar diri kita? Karena kita sudah lama tertidur nyenyak di dalam diri kita, sehingga kita hanya bermimpi-mimpi saja keluar diri. Bermimpi beraktivitas di luar diri. Bermimpi jadi apapun, bermimpi berposisi sebagai apapun, bermimpi sebagai wayang-wayang yang berperan tanpa ada kuasa di dalamnya. Di dalam mimpi itu kan seolah-olah kita yang berperan. Akan tetapi di dalam mimpi kita tak punya peran apapun di dalamnya. Itulah petunjuk dari yang maha indah bahwa diri manusia kita ini tak punya peran apa-apa. Tak punya posisi siapa-siapa. Kita hanya dipergerakkan oleh sang kekasih. Kita hanya diperjalankan oleh sang kekasih. Siapa sang kekasih itu? Ya, yang menciptakan diri kita. Siapa sang kekasih itu? Ya, yang selalu bersama kita. Siapa sang kekasih itu? Ya, yang selalu menghidupi kita. Siapa sang kekasih itu? Ya, yang selalu bersama kita dimanapun dan beraktivitas apapun. Itulah sang kekasih. Itulah uripe Allah yang menggelar segala aktivitasnya Abdul Halim ini. Jadi kita selama ini kita tertidur dari kesadaran yang seperti ini. Kita lagi mimpi bergelar sendiri di atas pelepah pisang. Kita mimpi beraktivitas sendiri di atas pelepah pisang. Kita bermimpi bisa bergaya-gaya sendiri di dalam kehidupan ini. Semua hanyalah mimpi bila Abdul Halimnya yang merasa menjalani, merajai di dalam mimpi-mimpi itu. Maka untuk membangunkan Abdul Halimnya, biar Abdul Halimnya terjaga dan tersadar atas mimpi-mimpinya, maka kita lanjutkan pemahaman, lanjutkan pemaparan tentang lagu untuk kita renungkan ini. Kita mesti telanjang. Maknanya telanjangnya apa? Telanjang dari apapun yang kita cinta-cintai di dalam dada kita. Telanjang dari apapun, dari hal-hal yang kita kumpul-kumpulkan yang ada di dalam dada kita.
telanjang dari sampah-sampahnya dunia, telanjang dari urusan-urusannya dunia, telanjang dari kebanggaan-kebanggaan dunia, telanjang dari kemuliaan-kemuliaan dunia, telanjang dari syariat-syariat manusia kita, telanjang dari amal-amal manusia kita, telanjang dari solat-solat manusia kita, telanjang dari zikir-zikir manusia kita, telanjang dari solawatan-solawatan diri manusia kita, telanjang dari puasa-puasa diri manusia kita, telanjang di saat kita duduk, kita mesti telanjang di saat kita berdiri, kita mesti telanjang di saat kita mandi, kita mesti telanjang di dalam saat kita berpakaian, kita mesti telanjang di saat kita melakukan sholat, kita mesti telanjang ketika saat kita kerja, kita mesti telanjang saat kita naik kereta, kita mesti telanjang di saat kita beraktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Jadi mesti telanjang dari pengakuan raja suci bersih, dari pengakuan Tuhan Abdul Halim yang ada di dada ini, bersih suci dari pengakuan nama masing-masing diri Anda. Karena nama masing-masing diri Anda itulah sebagai hijab yang terbesar di alam semesta ini yang menghijabi Tuhan Anda. Setiap diri manusia siapapun Anda, selama di dalam diri Anda yang ada hanyalah Anda sendiri, maka alam semesta ini akan menghijabi diri Anda untuk bertemu dengan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kita terhijab dari Sang Pencipta diri kita bila kita tidak menelanjangi diri kita, bila kita tidak berani membombardir kerajaan Abdul Halimnya, kerajaan diri kita sendiri. Kita wajib berani memangkas-mangkas apa yang dirajai oleh Abdul Halim ini. Berani memangkas-mangkas hak-hak milik Abdul Halim ini. Kita wajib memerangi. Kita wajib berani untuk memotong-motong syariat-syariat Abdul Halimnya. Agar apa? Agar Abdul Halim bisa telanjang lagi seperti bayi. Saat bayi kan telanjang. Ketika Abdul Halim sejak detik-detik akil baligh tiba, maka Abdul Halim sudah jahiliyah, mulai jahiliyah, mulai bodoh, mulai tuli, mulai buta, mulai mati hatinya karena masuk ke alam kekotoran, karena masuk ke lembah An-Nar,
karena masuk di dalam perkumpulan dan jamaahnya iblis dan setan yang sama-sama menyombongkan dirinya kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Sudah lama sekali kita ini sombong di sisi Allah. Meskipun kita kelihatannya sholat, tapi hati kita sombong kepada Allah. Meskipun kelihatannya kita berzikir-zikiran, tapi hakikatnya hati kita masih sombong kepada Sang Pencipta. Meskipun kelihatannya kita banyak amal, akan tetapi pada hakikatnya kita banyak sombongnya di dalam amal-amal itu. Kenapa kok kita dikatakan sombong? Karena kita jadi Tuhan di dalam amal itu. Karena kita merasa menjadi Sang Pencipta amal-amal yang kita lakukan. Inilah yang dimaksud kita menyombongkan diri kita terhadap Allah sebagai pencipta diri kita. Karena apa? Karena kita selama ini tidak berani melawan iblis dan setan. Karena selama ini kita hanya tunduk patuh menjadi budak-budaknya iblis dan setan di dalam dada kita. Sehingga kita tidak mau tunduk patuh dan bersimpuh kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, malah kita menyombongkan dengan gagahnya. Menyombongkan, memerangi Allah yang mestinya Allah yang berkuasa atas jiwa dan raga ini, malah kita yang menjadi pencipta, kita yang menjadi penguasa atas jiwa dan raga ini. Itulah kesombongan kita selama ini. Sehingga kita buta akan ayat-ayat suci yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita tuli kepada ayat-ayat suci yang sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak mengerti bahwa sebenarnya kita ini adalah rahasia Tuhan itu sendiri. Maka untuk mensucikan, maka untuk menelanjangi diri manusia kita, kita harus berani. Berani mati. Berani mematikan diri untuk menyaksikan Tuhan yang telah menghidupkan dan Tuhan telah menguasai diri manusia kita. Jadi bila kita tidak berani memangkas-mangkas, bila kita tidak berani memutus-mutus, dan bila kita tidak berani membombardir hati yang selama ini dikuasai oleh bangsa Israel, hati yang dikuasai oleh kaum Yahudi yang banyak balelonya terhadap Tuhannya, yang selama ini selalu berbuat keburukan dan keburukan, kita selamanya akan menjadi budak-budaknya kaum Yahudi secara hati. Jadi gambaran-gambaran yang ada di luar diri kita itu, peperangan antara Israel dan Palestina, itu semua gambaran, itu semua lambang untuk kita renungkan di dalam dada kita, yang mana sebenarnya semua itu sudah terjadi
sejak lama di dada kita, sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini. Kita selama ini sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini, kita tidak mau, kita tidak berani berperang untuk memerangi musuh-musuh kita sendiri. Kita tunduk patuh menjadi budak-budaknya Israelnya hati, Bani Israelnya hati, hawa nafsu kita sendiri. Kita tak berani menolak ajakan-ajakan hawa nafsu kita sendiri. Siapakah hawa nafsu dan Bani Israel yang ada di dalam hati kita? Ya, keberadaan Abdul Halim inilah raja dan dirajanya Bani Israel itu. Rajanya, raja dirajanya kaum Yahudi, raja dirajanya Fir'aun, raja dirajanya Namrud. Ya, inilah Abdul Halim. Semua yang ada, keburukan-keburukan yang terjadi, yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci, terutama Al-Quran, itulah semua gambaran-gambaran Abdul Halim ini sendiri, yang mana semua sudah komplit di alam semesta yang ada di dalam diri Abdul Halimnya. Jadi sebenarnya apa yang kita saksikan di luar diri itu adalah gambaran, adalah film diri kita sendiri. Itulah menunjukkan, itulah laku-laku kita sendiri di dalam dada ini. Yang selalu balelo dan balelo, yang selalu ingin menguasai dunia. Itulah Bani Israel dan itulah Abdul Halim ini yang selalu cinta kepada selain yang menciptakannya. Jadi untuk menelanjangi diri, kita wajib selalu merenung. Untuk kita renungkan nasib-nasib kita ini, agar kita selamat nanti ketika kita dikembalikan. Agar kita bahagia nanti ketika Baiatul Akbar datang. Agar kita selalu sentosa nanti bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Maka dari itu, mulai saat ini beranikan dirimu. Beranikan dirimu jihad fisabilillah. Beranikan dirimu di dalam mati syahid. Bukan membawa bom. Bukan menjadi teroris. Teroris itu ya lambang hawa nafsu. Seolah-olah membela Islam. Padahal tambah memperburuk citranya Islam. Ya teroris-teroris itu. Yang mana pemahaman hatinya lebih condong diperbudak oleh hawa nafsunya. Daripada bertuhan akan Sang Pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah berani untuk melawan perbudakan-perbudakan yang ada di dalam dada kita ini, bila kita berani melawan Abdul Halimnya, maka niscaya kita akan tahu sebenarnya musuh kita itu siapa sih? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kata Allah di dalam firman-Nya. Shadaqallahul azim.
Jadi siapakah yang nyata di dalam dada kita ini? Siapa yang wujud menjadi raja di rajanya hati di dalam dada kita ini? Itulah Abdul Halimnya yang selama ini sejak datangnya detik-detik akhir balai, Abdul Halim merasa menjadi sang pencipta, merampas kekuasaan Allah menjadi kekuasaan Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud syaitan yang nyata itu. Jangan membayang-bayangkan setan yang ada di luar diri kita. Jangan membayang-bayangkan setan itu seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya. Setan yang sejati, setan yang hakiki, yang sebenar-benar setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri setannya. Ya Abdul Halim, ini loh setannya yang terkutuk itu, yang selalu merajai apapun yang teraktivitas di dalam kehidupan ini. Nah, jadi untuk syair yang pertama saja kita mesti telanjang kok panjang lebar. Ya memang harus demikian agar kita memahami makna yang sebenar-benarnya makna di dalam kehidupan ini. Tanpa kita berani telanjang, kita takkan pernah suci lagi. Tanpa kita berani membombardir syariat-syariat Abdul Halimnya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau saya menyebut Abdul Halim nama saya sendiri, Anda aplikasikan di dalam diri Anda masing-masing nama Anda. Jadi dulur papat limau pancer semua nama penyimak uripi Allah, semua jamaah uripi Allah, siapapun nama-nama Anda, bila saya menyebutkan Abdul Halim, aplikasikan itulah nama Anda selama ini. Jadi langsung diaplikasikan agar sinkron dan mudah dipahami. Jadi ketika kita belum berani melawan Abdul Halimnya, maka selamanya Abdul Halim ini akan menjadi salib-salib di dada kita. Salib-salib yang lebih buruk daripada salib yang di luar. Fahsya wal mungkar yang jauh lebih buruk daripada fahsya wal mungkar yang ada di luar diri kita. Karena kita selama ini menganggap enteng kesalahan, menganggap enteng fahsya wal mungkar yang ada di dalam diri kita ini. Kalau kita melihat fahsya wal mungkar yang ada di luar diri, seolah-olah hebohnya, seolah-olah ramainya, seolah-olah yang buruk yang ada di luar diri. Kenapa demikian? Agar Abdul Halimnya tidak tersinggung. Maknanya, hakikatnya sebenarnya itu semua perbuatan Abdul Halimnya. Kata iblis dan setan, tenang bro. Abdul Halim tenang. Babakan fahsya wal mungkar, babakan kemaksiatan yang di luar itu loh lebih bahaya daripada yang di dalam dirimu. Babakan keburukan yang di luar itu loh lebih heboh daripada kehebohanmu di dalam dirimu. Jadi iblis dan setan selalu membisiki kita agar kita tidak bisa berkutik di dalam kezaliman hati kita terhadap Allah selama ini.
jadi iblis dan setan, jadi Abdul Halim ini agar tidak bisa kembali kepada Tuhannya. Agar Abdul Halim ini terputus dari rahmat Tuhannya. Maka dari itu di dalam hati kita selalu diajak maksiat dan maksiat oleh iblis dan setan. Karena di dalam hati kita yang ada kerajaan iblis dan setan daripada kerajaan Allah yang telah menciptakan kita selama ini. Coba kita hitung sendiri berapa puluh tahun sudah kita tertidur nyenyak di dalam mimpi-mimpi babakan dunia ini. Saya bila umur 50 tahun berarti dipotong 5 tahun, yakni 45 tahun. Aku ini selalu menjadi budak-budaknya iblis dan setan. Selalu menjadi budak-budaknya setan yang nyata di dalam hatiku. Aku selalu diperbudak oleh Abdul Halimnya daripada menjadi budak-budaknya Allah. Aku memilih menjadi pengutus diriku sendiri daripada diutus oleh Allah. Aku memilih menjadi kekuasaan diriku sendiri daripada kekuasaan Allah. Jadi Abdul Halim inilah yang membuat kerajaan-kerajaan pribadi yang sudah menciptakan kerajaan sendiri daripada kerajaan ilahiyah waktu dirinya belum balik. Jadi ketika seluruh manusia masih belum kedatangan detik-detik akil balik, masih suci, manusia semua berada di dalam kerajaan Tuhannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia ketika dilahirkan semuanya dalam keadaan yang suci bersih. Kenapa dikatakan suci bersih? Itulah awal keberadaan manusia. Suci akan kembali suci. Kapan? Bila kita sudah berani melawan Abdul Halimnya. Bila kita sudah berani baleloh kepada Raja Abdul Halimnya di dada ini. Kita selama ini berani baleloh kepada Allah yang telah menciptakan kita. Kok kita tidak berani baleloh melawan Tuhan Abdul Halim ini? Mestinya kita berani melawan, balelo, memutus mata rantai Abdul Halimnya di dada ini. Maknanya harus ditelanjangi Abdul Halimnya ini. Jadi ketika saat detik akil balik itulah kita mulai terlepas. Kita memisahkan kerajaan Allah dengan kerajaan diri kita. Kita memutuskan kekuasaan Allah. Kita membuat kekuasaan sendiri. Kita memutuskan dari uripe Allah. Kita membuat urip pribadi. Kita memisahkan dari Tuhan Allah, menciptakan Tuhan pribadi bagi dirinya. Siapakah nama Tuhan diri masing-masing diri kita? Nama Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan atas diri kita selama ini adalah nama yang diberikan untuk hidup dan badan kita sejak bayi. Itulah yang memisahkan antara kerajaan Allah dengan makhluknya. Kita menciptakan kerajaan sendiri selama ini.
kita menciptakan kewujudan sendiri selama ini, kita menciptakan kehidupan sendiri selama ini, kita menciptakan kekuasaan kita sendiri selama ini, kita menciptakan kehendak dan daya upaya kita sendiri selama ini, yakni Tuhan yang bernama Abdul Halim inilah yang selama ini selalu memangkas, yang selalu memotong, yang selalu balelo dari kerajaan asalnya, yakni Allah. Bila hidup ini adalah hidup Abdul Halimnya, bila urip ini adalah urip Abdul Halimnya, selamanya Abdul Halim balelo dari kerajaan Tuhannya. Bila sudah balelo, maka apapun yang dilakukan oleh Abdul Halimnya, apapun kegiatan ibadah-ibadah syariat yang dilakukan oleh Abdul Halimnya, bila masih terpisah dengan kerajaan Allah, maka semuanya akan menjadi api-api Abdul Halimnya. Api kebanggaannya, api kesombongan-kesombongannya, api merasa mulia atas syariat-syariat Abdul Halimnya, api yang merasa lebih pintar daripada orang lain, api yang merasa lebih alim daripada orang lain, api yang merasa menjadi orang mulia daripada orang lainnya. Itulah api-api yang membara di dalam diri Tuhan Abdul Halimnya. Jadi kerajaan Abdul Halim ini bukan berada di dalam singgasananya Allah, akan tetapi kerajaan Abdul Halim ini berada di dalam jahanamnya Allah, selagi masih ada badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, di dalam dada ini masih teraku-akui Abdul Halimnya yang punya hidup dan badan ini, maka selamanya kita berada di dalam neraka jahanam. Itulah neraka jahanam di sisi Allah itu. Jangan bayang-bayangkan neraka jahanam itu ada di luar dirimu. Di dalam ayat Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semuanya sudah ada terjadi lengkap di dalam dirimu. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, apapun yang dicerita-ceritakan di dalam ayat-ayat suci yang ada di luar dirimu itu, semuanya sudah ada di dalam dirimu. Kenapa kau tak melihatnya? Karena hatimu buta oleh Abdul Halimnya, dibutakan, dihijabi, ditutupi oleh Abdul Halimnya, sehingga kita tidak paham. Seolah-olah cerita yang diceritakan di syariat itu terjadinya di luar diri dan terjadinya nanti. Akan tetapi bagi manusia yang sudah berani memangkas dirinya, berani membombardir kerajaan-kerajaan hawa nafsunya, maka manusia akan menyadari, oh ternyata alam-alam yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, yang katanya mayoritas manusia menyatakan kejadiannya itu nanti setelah mati, oh ternyata itu semua sudah terjadi ketika aku sudah bangun dari tidurku, ketika aku sudah menyadari bahwa hidup ini hidup ya Allah, bahwa
urip iki uripe Allah. Ketika aku berani memangkas kerajaan-kerajaanku sendiri di dalam singgasana hatiku, maka nyatalah alam-alam itu senyata-nyatanya bersama kenyataan uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi episode kali ini menerangkan kitab suci yang ada di dalam diri kita, yakni kita mengambil dalil-dalil ayat suci yang ada di luar diri kita, mengambil dari lagu ciptaan Ayahanda Ebit GAD yang terus akan kita bawakan per episode dan episode. Jadi melanjutkan babakan isi dari syair lagunya Ayahanda Ebit GAD. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan episode ini di episode yang akan datang. Jadi masih seputar kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Hanya seputar syair itu dulu. Jadi untuk menelanjangi diri kita, ya kita harus wajib tahu ilmunya dulu, tahu teorinya dulu. Kalau kita tak tahu teorinya, tak tahu ilmunya, ya maka hanya angan-angan saja. Kita takkan berani bangun tidur karena kita sudah keenakan tidur. Kita tak berani menjadi hamba Allah karena kita sudah kelamaan jadi Allah, karena kita sudah kelamaan jadi Tuhan. Jadi tidak mau bangun dari tidur kita, jadi tak mau membaca asal-usul rahasia hati kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, khususnya pribadi diri Abdul Halim ini, selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua akan rela dikembalikan kepada kerajaan Allah, dari kerajaan yang kecil-kecil nama diri manusia kita kembali menyatu kembali, mengahadkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, mari bersama kemakan membaca sholawat dhalimin dab'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat,
Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.